Pemirsa, untuk membahas lebih lanjut terkait dengan agenda malam hari ini yang masih berlangsung, sejak siang hari tadi Prabowo Subianto memanggil sejumlah calon menteri untuk kabinet Prabowo Gibran. Kita akan membahasnya bersama dengan pengamat politik Hanta Yuda. Selamat malam, Mas Hanta. Selamat malam, Eva. Ya, Mas Hanta, Prabowo Subianto sudah memanggil sejumlah nama sejak siang hingga malam hari ini. Ini merupakan seleksi atau finalisasi, Mas Hanta? Kalau dari nama-namanya tentu sudah finalisasi. Nama ini sudah cukup beredar cukup kuat. Kemudian proses seleksi barangkali sudah dilakukan cukup lama prosesnya. Dan hari-hari ini, yang hari ini baru dimulai, saya melihat lebih pada finalisasi, fiksasi sekaligus informasi kepada publik. Jadi memberikan informasi kepada publik, semacam uji publik juga. Nah, yang menarik memang dari nama-nama yang sudah dipanggil tadi, Eva, selain sudah beredar cukup kuat, kalau kita lihat dari siang tadi, saya melihat Pak Prabowo sebagai presiden terpilih memulainya dari yang memiliki tingkat kerumitan yang relatif lebih tinggi dibandingkan yang lebih mudah, yaitu dari partai politik. Karena di sana ada tentu variabel ketua umum partai harus berkompromi dengan hak prerogatif presiden. Artinya yang dipanggil tadi siang ada semua petinggi atau veto player partai politik itu sudah datang. Misalnya Zulkifli Hasan, Agus Harimurti Yudhoyono, kemudian Bahlil, itu ketua umum partai koalisi. Kemudian juga ada sekjen partai, ada kemudian wakil ketua umum PAN, Yandri Susanto, dan seterusnya. Kalau kita perhatikan, itu dulu yang sepertinya yang di tanda petik ya diselesaikan dalam komposisi kabinet ini. Karena faktor ini relatif lebih rumit ketimbang yang profesional murni nanti. Nah, yang kedua, malam hari ini saya lihat lebih banyak pada nama-nama yang berputar pada menteri yang sudah menjabat kemudian dilanjutkan kembali. Misalnya Erick Thohir, tadi Pak Rosan, kemudian juga ada Supratman, Andi, kalau kita catat, kemudian banyak nama ya. Tadi saya mencatat mantan menteri yang kemudian dilanjutkan itu Sri Mulyani, kemudian Pak Tito tadi sore, itu juga bagian kelompok yang kedua kalau saya lihat. Jadi ada satu pertimbangan politik, yang kedua adalah yang dilanjutkan ke posisi yang sama atau posisi yang berbeda. Nah, yang ketiga, barangkali juga kita akan masuk melihat nama-nama profesional. Profesional ini bisa dua kemungkinan. Satu, profesional yang dititipkan oleh partai politik. Yang kedua, betul-betul profesional murni yang menjadi preferensi tunggal dari presiden terpilih Prabowo Subianto. Nah, nama-nama inilah yang saya kira akan terus mengisi ruang publik di beberapa hari menjelang tanggal 20, Eva. Selain itu juga, seperti Eva sebutkan tadi, apakah ini lebih pada seleksi atau finalisasi? Saya melihat lebih pada finalisasi. Nah, kalau seleksi barangkali pada nama-nama yang di luar partai politik yang betul-betul yang lebih mudah untuk dibatalkan, bahkan kemudian siapa yang tetap diteruskan dengan rencana itu atau nama itu tidak jadi diangkat, itu tidak memiliki risiko politik. Berbeda dengan nama-nama dari partai politik, sehingga saya melihat memang strategi ini kalau menginformasikan pada publik ini, tradisi ini kan dimulai oleh Presiden SBY yang lalu. Bahkan ada tes kesehatan pada saat itu dipanggil satu persatu ke Cikias dan seterusnya. Itu lebih masif dilakukan oleh SBY, tidak Mas terlalu Hanta, kuat mohon di ditahan era dulu ya. Tapi untuk kemananya nanti mungkin dalam waktu dekat akan langsung dimungkul oleh beliau. Ya, itu aja. Tadi beliau memberikan pesan-pesan apa Pak, atau mungkin? Ya, pokoknya kerja yang bagus lah untuk negara dan bangsa. Bidangnya bidang Kita nanti lihat aja lah ya. bidang hankam ya Pak? Nanti kita lihat aja lah ya. Nanti kita lihat aja lah ya. Terima kasih ya. Nanti kita lihat. Mohon doa restunya aja ya. Pak, besok akan ke Hambalang nggak Pak? Restunya ya, terima kasih. Iya, Mas Hanta, tadi Anda sampaikan bahwa ini bukan seleksi, tetapi sudah finalisasi ya. Kalau melihat komposisinya Mas Hanta dari partai politik, kemudian profesional, dan kalau malam hari ini sejumlah nama-nama lama ya, nama-nama menteri di kabinet Joko Widodo. Bagaimana melihat komposisi ini?
Ya, tentu secara keseluruhan kita belum bisa menyimpulkan berapa persentase menteri yang berlatar belakang proporsional partai politik dan proporsional non partai politik atau murni. Karena kita harus menunggu. Tapi per hari ini memang saya melihat lebih dominan pada kelompok partai. Seperti saya katakan tadi, Pak Presiden terpilih sepertinya Pak Prabowo lebih ingin menyelesaikan urusan representasi partai politik. Jadi memang Pak Prabowo kalau kita perhatikan sangat mengakomodir. Kabinet ini sangat kuat ya, kental mengakomodasi semua kekuatan politik, semua, bukan salah satu, salah dua, hampir semua. Dan kalau memang jadi misalnya PDI Perjuangan juga bergabung, itu tambah tidak ada kemungkinan yang berada di luar pemerintahan. Nah, ini kalau kita bandingkan dengan dua presiden sebelumnya, Eva, dipilih secara langsung, yaitu Pak SBY dan Pak Jokowi, itu modal politiknya Pak Prabowo ini sangat besar kebesaran. Pak SBY tidak sebesar ini, Pak Jokowi hanya 36%, sekarang itu sangat tambun kebesaran, gemoy sekali, sangat besar. Jadi secara volume, secara kuantitatif ini sangat besar. Yang akan menjadi tantangan sendiri meskipun dia besar, tapi bagaimana nanti mengolah koalisi, bagaimana pola komunikasinya, dan lain sebagainya. Nah, hal yang lain yang menarik menurut saya ingin tambahkan bahwa ada nama-nama yang saya kira yang dimasukkan Mas Hanta, dalam tolong persepsi ditahan publik dulu. adalah Kita melihat Mutia Hafid, politisi Partai Golkar juga baru saja keluar dari kediaman Prabowo Subianto. Munduran. Oke. Tadi apa aja yang dibahas, Mbak? Gimana? Ya, tadi saya diundang setengah jam lalu, jadi baru banget diundangnya, kemudian datang dan diskusi sedikit terkait tugas-tugas yang memang sudah menjadi bidang saya. Itu saja mungkin beliau mengajak kemudian memperkuat tim beliau. Kira-kira Menteri Pemberdayaan Perempuan apa gimana? Bidang saya lah pokoknya. Atau Nanti Menteri beliau yang Komunikasi akan Informatika ya kali ya? umumkan. Menkominfo kali ya? Nanti beliau yang umumkan, tapi kurang lebih nggak jauh-jauh dari bidang saya saat Bidang ini. sebagai jurnalis atau sebagai ketua Ya, ya teman-teman, masih terkait komisi juga masih terkait. Jadi teman-teman, saya mohon nanti doanya, saya mohon dukungannya dari teman-teman media, karena tugasnya cukup, beliau tadi sampaikan ini tugas berat, ini salah satu fokus beliau, jadi saya mohon dukungan juga dari teman-teman media untuk nanti membantu. Fokusnya apa coba? Fokusnya apa Mbak tadi yang disampaikan mungkin? Fokusnya arahnya ke mana Mbak? Tadi yang disampaikan. Kita nanti tunggu beliau umumkan, tapi pada intinya bahwa ini bukan tugas yang mudah, jadi saya mohon dukungan dari semua, dan beliau juga tadi sebagai presiden terpilih yang insya Allah akan dilantik sebentar lagi mengatakan ini salah satu tugas kita sebagai negara yang cukup berat. Jadi sekali lagi saya mohon ada dukungan. Apa membahas kebocoran data Mbak? Terima kasih. Sukses ya, Ibu. Sukses, tim selamat ya Mbak. Selamat Mbak. Mas Hanta, baru saja kita simak pernyataan dari politisi Partai Golkar, memiliki rekam jejak, pernah menjadi jurnalis, juga Ketua Komisi 1 DPR Mutia Hafid, dan disampaikan bahwa ada potensi diberikan tugas sesuai dengan bidangnya. Apakah desas-desus isu yang berkembang sebagai Menkominfo ini sesuai dengan Mutia Hafid? Ya, itu yang paling kuat beredar di publik sudah cukup lama sebenarnya. Menurut saya Mutia Hafid memiliki kompetensi di bidang itu. Nah, jadi kalau ada menteri memiliki 3 sekaligus, dia memiliki basis latar belakang teknokratis yang kuat latar belakangnya, rekam jejaknya seperti Mutia Hafid misalnya, yang dulu juga di Metro TV kita tahu. Kemudian di dunia jurnalisme, kemudian kalau misalnya arahnya ke Menkominfo, itu tentu memiliki latar belakang atau rekam jejak yang sesuai jalurnya, simetris. Yang kedua, kalau misalnya ada calon menteri yang juga memiliki cantelan, katrol, pijakan politik yang juga kuat, seperti Mutia Hafid, kita tahu juga salah satu politisi penting di Partai Golkar. Dan yang ketiga kemudian juga tanda petik mendapatkan dukungan publik yang tidak menjadi beban secara publik, secara citra presiden, itu biasanya tidak ada beban
bagi presiden, maka itu memiliki peluang yang besar. Jadi secara politik dia punya topangan partai, kemudian dia punya secara teknokratik dia punya rekam jejak, dan yang ketiga secara publik dia tidak memiliki citra negatif, itu paling besar peluangnya. Seperti misalnya tadi salah satunya Mbak Mutia mungkin bisa menjadi pertimbangan dari 3 hal itu yang diambil oleh presiden terpilih dalam konteks ini Pak Prabowo Subianto. Nah, tetapi saya ingin melihat juga Mbak Mutia ini Mutia Hafid ini sudah yang keempat kalau tidak salah ya dari Partai Golkar. Ada ketua umumnya Bahlil, kemudian ada Nusron Wahid, kemudian ada Menpora. Nah, jadi kalau dari komposisi partai sudah kelihatan Golkar yang paling banyak dalam catatan saya. Mungkin ada yang terlewat bisa dikoreksi. PAN itu baru Zulkifli Hasan ketua umumnya dan wakil ketua umumnya Jandri Susanto. Kemudian Demokrat juga baru 2, AHY ketua umumnya dan sekjennya Tengku Rifki. Dan dari Gerindra yang menarik juga selain Menteri Hukum dan HAM Pak Supratman Andi yang sudah tadi dipanggil, ada Pak Fadlizon dan ada Marwara Sirait. Apakah Pak Ara mau representasikan Gerindra atau merepresentasikan adalah representasi Jokowi, karena ada Pak Tito, ada Erick Thohir, itu juga bisa menjadikan representasi Jokowi. Ditambah kalau kemudian ada Pak Pratikno, itu juga bisa dianggap sebagai aspirasi Jokowi. Nah, yang menarik, saya ingin menjawab soal komposisi selain soal Mutia Hafid tadi, pertanyaan Eva sebelumnya, bagaimana komposisinya yang kita tunggu itu adalah 3 partai. Apakah ada representasi Partai Nasdem? Karena tampaknya Partai Nasdem, saya ngikutin tadi statement beberapa politisinya, tetap mendukung, ini yang menarik, tetapi tidak mengirim nama menteri. Ini baru terjadi nih kalau ternyata ada partai yang mendukung tapi tidak mengirim nama menteri. Yang kedua, tapi kita tunggu sampai tanggal 20. Yang kedua adalah Partai Keadilan Sejahtera. Atau saya yang terlewat, mohon Eva koreksi, masih ditunggu karena politisinya petingginya sudah bertemu dengan Prabowo Subianto, apakah akan ada. Dan ketiga ada PD Perjuangan. Nah, yang partai-partai di luar 3 ini adalah partai yang sudah bisa diprediksi dan namanya juga belum ada kejutan menurut saya. Kita tunggu nanti pengumuman Menteri Kabinet Prabowo Gibran rencananya tanggal 21 ya, sehari usai dilantik. Terima kasih Mas Hanta Yuda sudah bergabung bersama kami di Breaking News Metro TV. Pemirsa, demikian Breaking News Metro TV setelah bersama rekan-rekan yang bertugas, saya Fawanda pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda, selamat malam dan tetaplah bersama kami di Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.